apa yang kami butuhkan. Bapa yang mengerti apa yang menjadi setiap kekurangan kami, tetapi Engkau bukan menghukum kami, tetapi Engkau memperbaiki setiap kekurangan kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini kembali kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dan berbicara Tuhan di tengah kami. Kami berdoa, haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong kita dan sudah memberkati kita untuk kita bisa kembali ada di dalam rumah Tuhan ini, untuk kita bisa menikmati segala berkat-berkat dari Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita sekalian. Saya kembali mengajak kita membaca dan memperhatikan tema ya Tuhan yang berperang, ya suatu peperangan, ya namanya peperangan itu adalah suatu kejadian yang sangat menakutkan sebenarnya dalam kehidupan manusia, ya namanya perang, ya. Dan pasti kita tahu percaya dalam setiap peperangan pasti akan memakan korban, ya. Bukan hanya cacat tetapi ada sampai yang meninggal, dan korban dalam peperangan itu seringkali tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan memang seperti itulah keberadaan kita di dalam dunia ini. Kita memang dalam dunia ini bagaikan peperangan, dan memang kita menghadapi maut dan menghadapi suatu hal yang menakutkan. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu Dia rela bersedia untuk menjadi penolong, menggantikan kehidupan kita supaya Dia yang berperang untuk melawan setiap musuh kita. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-14, ya. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, ya. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, ya, ayatnya yang ke-14, ya. Kita akan memperhatikan ayat ini supaya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Ini cerita bangsa Israel, ya, yang keluar dari tanah Mesir, yang mereka menghadapi banyak persoalan, tantangan yang terjadi, ya. Dan itu juga gambaran kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita saat ini menghadapi banyak persoalan, tantangan bagaikan di medan peperangan. Tetapi sebagaimana Dia berjanji kepada nenek moyang kita Israel, Dia katakan Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, saya kasih pertanyaan, ya, pilih di antara dua jawaban ini. Saudara lebih suka mana? Tuhan yang berperang kita diam, atau kita yang berperang Tuhan berdiam? Saudara tanya saya lebih mau Tuhan yang berperang, saya berdiam, daripada saya yang sibuk Tuhan yang berdiam. Ya kan? Jadi kalau Israel, Tuhan yang berperang, Tuhan yang menghadapi musuh, Israel di sini hanya berdiam. Arti berdiam di sini bukan arti kata kita hanya diam. Ya, kita diam, nggak bertindak. Artinya di sini dalam terjemahan lain, arti diam di sini kita ini hanya menyerah sepenuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, jadi itu mah Tuhan. Jadi saat menghadapi situasi yang dalam peperangan, situasi yang menakutkan, yang kita kerjakan ini hanyalah kita hanya bisa menyerah dan mengandalkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17, mari. Yeremia pasal, ini keren loh ini, ya. Jadi dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, jadi saat-saat kita menghadapi suatu peperangan, kita hanya menyerah sepenuh kepada Tuhan, agar Tuhan yang bertindak untuk melakukan keajaiban, daripada kita yang bertindak, Tuhan yang berdiam. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Ya, silakan, ya. Ya. Beginilah firman Tuhan, perhatikan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, perhatikan. Jadi jangan andalkan lagi kekuatan, amin. Ya, jadi kita hanya mengandalkan Tuhan, amin. Lewat apa? Lewat kita menyerah sepenuh kepada Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, perhatikan, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi saat kita berdiam, menyerah sepenuh kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan untuk bertindak melakukan keajaiban. Jadi lebih pilih mana? Dalam kitab 14 ayat 14 tadi berkata demikian, biar kau yang berdiam, aku yang bertindak.
Arti kata berdiam di situ, kerja kita ini hanya menyerah sepenuh, hanya mengandalkan Tuhan. Jadi itu ceritanya ketika Israel dikejar oleh Firaun, ya, oleh tentara Firaun. Tahu Firaun? Firaun itu raja Mesir yang sangat menyeramkan. Jadi waktu mereka dikejar oleh Firaun, dengan tentara-tentara pegawai-pegawai Firaun, dengan kuda-kuda perang Firaun, dengan kekuatan Mesir, mereka tidak bisa bertindak apapun. Sebab apa? Sebab di depan mereka itu ada laut, ya, laut merah, laut Golsom, laut Teberau, ya, tidak ada jalan. Hanya dua pilihan. Pertama, kalau mereka mau lolos, mereka harus terjun ke laut. Yang kedua, mereka berdiam, tetapi Firaun akan membunuh mereka dengan tentaranya. Tapi waktu menghadapi itu, Tuhan berkata, engkau harus menyerah. Tidak ada jalan lagi. Di depan ada, ya, laut Golsom, di belakang Firaun sudah mengejar. Tidak ada jalan. Sehingga tidak ada kemampuan bagi Israel untuk mengandalkan kekuatannya. Jadi begitu, ma Tuhan, saat tidak ada lagi jalan. Perhatikan ya. Saat tidak ada lagi jalan keluar, saatnya kita hanya menyerah kepada Tuhan. Amin. Amin itu. Ya. Saat tidak ada jalan, saat itulah kita menyerah sepenuh kepada Tuhan. Dan memang Tuhan izinkan seringkali tidak ada lagi jalan. Makanya ada lagu berkata begini, dan ada jalan terbuka, tidak lagi jalan terbuka. Tetapi saat tidak ada jalan itulah kita menyerah sepenuh kepada. Jangan lagi mengandalkan kekuatan. Mari, Yesaya 30 ayat yang ke-15 sampai 16. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, teruskan. Yang Maha Kudus, teruskan. Allah Israel, teruskan. Dengan bertobat, teruskan. Dan tinggal diam, kamu akan. Amin. Sekarang saudara pilih mana? Saudara berdiam, Tuhan berperang, atau Tuhan berperang, saudara berdiam? Bukan yang berperang, kita yang berdiam. Lebih banyaklah kita ini menyerah kepada Tuhan. Percaya aja kita. Amin. Disitulah letak. Tetapi apa dikatakan? Tetapi kamu enggan. Orang nggak mau. Orang nggak mau berdiam biar Tuhan yang bertindak. Lebih sibuk dia daripada Tuhan. Ayat yang selanjutnya 16. Ya. 3-2 ya. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Inilah orang-orang yang tidak mau berdiam. Pengen cepat, pengen cepat. Terus, maka kamu akan lari lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Semakin kita lari, semakin kita cepat, semakin persoalan cepat juga mengejar kita. Ya, semakin kita berusaha keluar, semakin juga tadi persoalan itu lebih cepat daripada kita. Maka tidak ada jalan lain. Kalau Tuhan yang berperang, kita hanya berdiam, belajar kita menyerah kepada Tuhan. Ya, sebab disitulah letak kekuatan kita. Kalau kita semakin berlari keluar dari zona persoalan itu, semakin juga tadi apa? Persoalan itu mengejar kita. Lebih cepat daripada lari kita. Ya, amin. Kita baca bagian terakhir, Keluaran 14 tadi, ya, ayat 14. Ayat 13 kita mulai ya. 3, 2, ya. Tetapi berkatalah Musa kepada, perhatikan, berkatalah Musa kepada Israel waktu mereka dikejar oleh Israel, oleh Mesir. Terus, jangan takut, amin. Ya, jadi orang yang menyerah kepada Tuhan itu tidak ada ketakutan. Yang menyerah kepada Tuhan tidak ada takut. Teruskan ya. Berdirilah 3-2 ya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan. Jadi orang yang yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu dia harus berdiri dengan teguh. Percaya, yakin, tidak akan goyah. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu berdiri, dia tidak akan goyang dia. Apapun yang terjadi persoalan dia, walaupun musuh mengejar, ya, walaupun pandangan, oh tidak ada lagi harapan, oh di belakang sudah semakin dekat Mesir, oh sudah semakin dekat Firaun, oh mereka bawa senjata, tidak akan mau goyang. Dia percaya, ya, sehingga kita terus mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, terus 3-2 ya. Yang akan diberikannya kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, ya persoalan-persoalan itu, berarti kan? Ya kan persoalan kan?
masalah-masalah itu kan, Mesir itu kan masalah bagi Israel kan. Ya lanjutkan, 3-2 ya. Tidak akan, baca dengan kuat ayat itu. 1, 2, 3 ya. Tidak, ya, ganti kamu itu dengan aku. Kuat ya. 3, 2 ya. Tidak akan aku lihat lagi. Amin. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, persoalan itu akan ditelan oleh apa? Ya, nggak kita lihat lagi tuh. Itulah mengandalkan Tuhan, enak kan, ajaib kan? Mungkin kesusahan, makanya mencatat apa? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin. Cukup hari itu aja. Nggak kau lihat lagi tuh. Ya, lanjut ayat 14 sama-sama. 3 ya. Tuhan akan berperang untuk aku. Ganti kata aku. Ya, 3-2 ya. Tuhan berperang untuk aku. Amin. Amin. Dan aku akan diam saja. Amin. Diam saja. Jadi ya, kalau kau menyerah kepada Tuhan persoalanmu itu, Tuhan akan tolong kau, diam saja. Semua kita belajar diam. Ya, sebab Tuhan yang menolong kita. Amin. Bapa kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa.